Selamat datang kembali. Kali ini kita akan coba bongkar bab 20 dari sumber kita. Ya, judulnya A Film Mogul's Granddaughter Cooks Up Her Own Recipe for Success. Oke. Fokusnya ke Giada De Laurentiis. Anda mungkin kenal namanya. Dia cucu produser film legendaris Dino De Laurentiis. Iya. Nama besar itu. Nah, misi kita nih, pengen ngerti gimana sih dia meramu jalannya sendiri di dunia kuliner, terus gimana dia ngadepin tantangan awal di depan kamera, kan katanya awalnya susah banget ya, dan ngembangun persona suksesnya. Menarik. Mungkin kalau dipikir-pikir, wah enak ya punya nama besar di belakangnya, pasti jalannya mulus gitu. Pasti banyak yang mikir gitu. Tapi ternyata cerita Giada ini ya, ada lika-likunya sendiri. Coba kita urai bareng-bareng ya. Jadi dia itu tumbuh di keluarga Italia yang gede banget, yang makanan dan cerita tuh udah kayak jadi pusat kehidupannya gitu. Tradisi Italia yang kental ya? Banget. Kakeknya si Dino itu, wah jagoan ceritalah di layar perak. Giada bahkan bilang, kalau ada satu hal yang mereka suka lebih dari makanan, itu ya cerita. Wow, bener-bener kultur storytelling yang kuat. Iya kan? Tapi uniknya, Giada milih kanvas yang beda, dapur. Dia pengen bikin masakan Italia jadi lebih simple, lebih mudah diakses. Nah, ini nih yang menarik banget menurut saya. Gimana warisan keluarga soal cerita? Meskipun beda bidang ya, film sama masak, tapi DNA-nya tuh kayaknya nempel banget. Maksudnya gimana tuh? Ya, kakeknya kan jago nyaring buku tebel, 600 halaman jadi skrip 100 halaman, gitu kan? Oke, menyederhanakan kompleksitas. Persis. Sama kayak Giada. Dia nyaring kompleksitas masakan Italia jadi sesuatu yang lebih gampang dicerna buat penonton di rumah. Intinya sama, kemampuan distilasi, ngambil esensinya, kayak ini nih keahlian turun-temurun di keluarganya. Masuk akal, masuk akal. Tapi nih, perjalanannya nggak langsung mulus gitu aja loh. Saya lumayan kaget pas baca betapa dia awalnya tuh nggak nyaman banget di depan kamera Food Network. Oh ya? Ceritanya gimana tuh? Sumber kita nyebut pengakuannya sendiri. Dia bilang, saya canggung, cemas banget, sampai-sampai katanya itu bikin sakit perut parah terus-terusan sama insomnia parah. Wah, kebayang nggak sih tekanannya? Waduh, berat juga ya ternyata. Beda banget sama yang kita lihat di TV. Iya kan? Jauh dari kesan glamour yang mungkin kita bayangin. Tapi justru perjuangan kayak gini yang bikin ceritanya lebih, lebih manusiawi, lebih kena gitu. Bener nggak? Setuju sih, jadi lebih relatable ya. Iya. Ini kan nunjukin kalau penampilan polesan yang kita lihat itu seringnya hasil dari proses yang, ya ampun gak gampang. Ketidaknyamanan awalnya dia tuh nunjukin kalau jadi komunikator hebat. Bahkan kalau udah punya nama keluarga itu butuh kerja keras, butuh kemauan buat berkembang. Bukan cuma modal bakat atau nama belakang aja. Benar banget. Keaslian perjuangannya itu jadi daya tarik sendiri ya. Betul. Nah, pertanyaannya, jadi gimana dia bisa ngebalikin keadaan sampai jadi bintang gede gitu? Acaranya sukses, buku-bukunya laris manis. Sumber kita ini nyorot beberapa kualitas kunci penampilannya. Yang pertama, gairah atau passion. Ini kunci kayaknya ya. Iya. Dia nemuin panggilannya itu di dapur, bukan ngikutin jejak kakeknya di film. Energinya itu kerasa banget tulusnya karena dia beneran cinta sama apa yang dia lakuin. Dia bilang sendiri, saya tahu saya suka ada di dapur. Saya tahu saya harus ngelakuin ini. Gairah yang otentik itu emang nggak bisa dibohongin sih. Dan penonton tuh pasti ngerasain. Ini bukan cuma sekedar suka loh ya, tapi udah kayak dedikasi yang kelihatan banget. Nular gitu ya energinya. Betul. Kayak yang ditekankan di bab ini, gairah itu nular. Bikin koneksi emosi, bikin kita pengen nonton terus. Itu fondasinya dia. Oke, itu yang pertama, passion. Terus yang kedua, ini elemen yang mungkin kelihatannya sepele. Senyuman. Senyumnya Giada. Iya, dia kan terkenal banget sama senyum lebarnya yang cerah itu. Sumber kita bahkan ngutip Forbes loh, yang bilang senyum itu bisa memicu mekanisme penghargaan di otak kita, katanya lebih kuat dari coklat. Wah, masa sih? Lebih kuat dari coklat? Tapi masuk akal juga sih. Kenapa tuh? Ya, secara neurologis, senyum yang tulus itu kan langsung ngasih sinyal hangat, terbuka, gampang dideketin. Jadi langsung ngebangun rasa percaya. Tapi kuncinya lagi-lagi di keasliannya itu. Mung sama passion tadi ya? Nah, itu dia. Senyumnya harus datang dari gairah yang tadi kita bahas. Kita kan bisa ngerasain ya mana senyum tulus, mana yang dipaksain. Nah, senyumnya Giada itu kelihatan datang dari senangnya dia masak. Oke. Jadi passion, senyum. Yang ketiga? Gaya percakapannya. Iya.
Dia tuh nggak kedengeran kaku atau kayak baca skrip gitu. Bahasanya sederhana, kalimatnya pendek-pendek, kayak lagi ngobrol santai aja sama teman. Ini penting nih. Bab ini juga nyinggung kalau video-videonya dia cenderung singkat. Wah, ini relevan banget ya sama kita sekarang yang katanya rentang perhatiannya makin pendek di era digital. Banget. Pendekatan percakapan kayak gini tuh krusial banget di lanskap media sekarang. Bikin info jadi lebih personal, lebih gampang masuk, orang kan lebih nyambung sama sosok yang kerasa nyata dan gampang dideketin gitu. Bukan kayak robot atau perusahaan gitu ya. Iya, bukan persona korporat yang kaku. Ini sejalanlah sama komunikator hebat lain yang dibahas di buku ini. Simple dan terus terang, itu seringkali lebih ngena daripada bahasa yang muter-muter atau rumit. Oke, jadi kesimpulannya ini buat Anda yang dengerin, benang merahnya. Kisah Giada ini pelajaran bagus banget. Bahwa latar belakang, nggak jamin jalannya gampang. Tapi tantangan awal tuh bisa banget diatasi. Iya, jangan minder duluan ya. Betul. 3 kunci suksesnya dia di depan kamera, gairah yang otentik, senyum yang tulus, sama gaya bicara yang alami. Itu prinsip komunikasi efektif yang sebenarnya bisa diterapin siapa aja. Apalagi kalau komunikasinya lewat video. Ini juga nunjukin betapa pentingnya aspek penampilan dalam cerita ya. Tapi bukan penampilan yang palsu loh ya. Justru sebaliknya ya. Iya, justru sebaliknya. Gimana cara kita nyampein sesuatu, keaslian kita, koneksi emosi, lewat isyarat nonverbal, kayak senyum, nada suara, itu bisa sama kuatnya atau bahkan lebih kuat dari kata-kata itu sendiri. Bab ini benar-benar nekenin kekuatan penampilan yang jujur. Penampilan yang jujur. Oke, sebagai penutup nih, mungkin ini bisa jadi bahan pikiran buat Anda. Seberapa sering sih Anda mikirin aspek penampilan ini waktu lagi mau nyampein ide? Nggak harus di depan kamera, mungkin pas lagi rapat atau ngobrol biasa aja. Pertanyaan bagus tuh. Terus, dari gayanya Giorda, tadi mungkin passionnya yang kelihatan, senyum tulusnya, atau cara ngomongnya yang santai, kira-kira ada nggak elemen yang bisa Anda coba adaptasi biar komunikasi Anda jadi lebih memikat dan lebih berdampak? Silakan direnungkan.